warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak ibu semuanya? Ya, syukur ya kita pada hari ini pada pembelajaran yang baru, kemudian semester yang baru mempersiapkan tenaga, energi dan semuanya. Semoga nanti Allah berikan kesehatan kepada kita 10 tahun berjalan menjadi ya anak-anak ibu yang berilmu, tentunya bertambah lagi ilmu pengetahuannya, semakin kelas 2 semakin baik. Baik, untuk membuat pembelajaran kita menjadi berkah, mari kita berdoa masing-masing. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Siapa hari ini yang gak hadir? Ada yang sakit? Gak ada? Gak hadir karena apa alasannya Almira? Mana Almira? Gak ada kabar. Hari ini kita persiapkan dulu, coba silakan berdiri semuanya. Ini sepertinya akhirnya sudah mulai rapi, sudah mulai menggunakan kaos kaki yang tepat, walaupun ada yang hitam, ada yang putih, tetapi semuanya sudah oke. Dan jangan lupa lagi tetap memakai pentol yang minimal di tengah supaya tidak terbang jilbabnya. Silakan duduk. Bagi yang ingin izin keluar, tidak mengeluarkan suara, hanya mengangkat tangan, izin keluar, kemudian masuk kembali setelah selesai keluar. Paham ya? Cintaan kita kepada tanah kita, mari sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Nisrina Alia. Silakan yang lainnya dibangun. Siapa yang paham dengan analisis ini? Silakan Sahdan, gambar apa ini? Siswa yang sedang sholat. Sedang melaksanakan sholat. Naila, kira-kira ada tidak analisis yang berbeda dengan Sahdan? Itu menjelaskan orang yang sedang melakukan ibadah sholat dan itu termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Naila. Beberapa orang siswa yang sedang melakukan ritual ibadah di musola. Nah, ini gambar yang kedua. Ini kira-kira menjelaskan tentang apa? Siapa yang tahu? Ya, Siti Humaira. Siswa sedang bergotong royong. Siswa sedang melaksanakan gotong royong. Tahu di mana ini? Di sekolah. Di sekolah. Di sekolah itu luas. Yang mana? Di bagian apa? Yang kedua. Kira-kira ini gambar tentang apa? Siapa yang tahu? Silakan Jihad. Kira-kira ini gambar apa dan apa kaitannya dengan materi kita? Tempat tersebut terdapat siswa-siswi yang bergotong royong dan memiliki di dalam pekerjaan tersebut memiliki kompetisi dalam kebaikan. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Jihad. Selanjutnya, kita lihat lagi nih gambar 3. Kira-kira ini menjelaskan tentang apa? Siapa yang tahu? Silakan Dafa. Yang lagi bekerja. Orang yang lagi bekerja. Bekerja apa? Mengangkat apa ini? Beban hidup, beban apa ini? Beban? Beban hidup. Beban hidup kan apa? Beban apa ini? Seperti gambarnya batu ya. Gambarnya bapak tersebut sedang mengangkat batu. Silakan disempurnakan Haika. Pertama, bekerja keras dengan menggunakan beban. Ya. Bapak yang kedua bekerja cerdas dengan menggunakan alat. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Haika. Adalah 2 orang bapak-bapak yang sedang bekerja dan dua-duanya sedang bekerja keras. Yang pertama kerja kerasnya adalah mengangkat beban tersebut, sedangkan yang satu lagi cara dia bekerja dengan kerja cerdas. Artinya ada alat yang membantu supaya beban tersebut tidak dia pikul ya. Seharusnya kita dalam bekerja keras harus ada 2 hal tersebut, selain kerja keras tetapi juga kerja cerdas. Cerdas itu hanya bisa didapati dengan menuntut. Pada kali ini, insya Allah nanti ke depan Ibu akan menjelaskan tentang
3.1 menganalisis makna Quran Surah Al-Maidah urutan surat ke-5 ayat ke-48, kemudian Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetensi dan kebaikan dan etos kerja. Sedangkan pada fase untuk 4.1 menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetensi dan kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, indikator pembelajaran ini ada 4 untuk pengetahuan. Yang pertama ada membaca. Kita baca dulu Quran surat An-Nisa, kemudian Al-Maidah dan At-Taubah harus sesuai dengan makhraj yang benar. Selanjutnya kita sebutkan arti kepada ketiga ayat tersebut. Selanjutnya nanti kita akan jelaskan makna yang terkandung kepada 3 ayat-ayat yang berbeda tersebut. Dan yang aspek dari praktek adalah menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetensi dan kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan Quran surat Al-Maidah, Quran surat An-Nisa dan Quran surat At-Taubah. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetensi dan kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama. Selanjutnya, peserta didik mampu menyebutkan arti dari Quran surat An-Nisa, Al-Maidah dan At-Taubah. Selanjutnya, peserta didik mampu menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetensi dan kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran surat Al-Maidah, An-Nisa dan At-Taubah. Nah, langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama nanti kita bentuk kelompok dulu secara heterogen, dan hari ini nanti cara pembentukan kelompoknya itu sesuai dengan kartu yang kalian dapatkan, ya. Dan kemudian setiap peserta didik itu mengambil kartu pada guru. Kartunya sudah disediakan di dalam kotak. Selanjutnya menyusun kartu materi tersebut tergantung dengan materi yang kalian dapatkan. Jadi materi kita hari ini ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama, taat kepada aturan, berkompetensi dalam kebaikan, dan bekerja keras. Jadi nanti kartu yang ada di keranjang itu semua berkaitan dengan 3 hal tersebut. Paham? Selanjutnya, setelah nanti diambil kartu tersebut, kemudian nanti kamu susun dalam kelompok. Setelah disusun, baru dipresentasikan 2 orang ke depan, ya. Dan selanjutnya mengevaluasi melalui papan pintar. Itu di samping kita ini sudah ada papan pintar. Nanti kita mengevaluasi kelompok itu melalui papan pintar tersebut. Dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulan secara bersama-sama. Baik itu dari ibu sendiri, termasuk dari kalian sebagai peserta didik. Sama-sama kita dengarkan video berikut ini. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Bacaan yang benar dari video Ustaz tersebut. Sekarang kita ingin dengar dulu nih salah satu dari kawan kita. Silakan Naswa dibaca dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum. Sadaqallahul azim. Akan dibaca terjemahan oleh Fatia. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ini ada kartu
mengaturnya, satu ornamennya. Yang tidak dapat bagaimana? Yang tidak dapat akan diberikan hukuman. Saya hitung. Dapat semua ya. Sekarang tugas kalian cari kelompok. Itu ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama tentang bekerja keras. Kelompok kedua tentang berkompetensi dalam kebaikan. Kelompok ketiga tentang apa satu lagi? Taat kepada aturan. Dan kelompok 4 tentang perilaku cerminan ketiga itu. Jadi perhatikan masing-masing yang ada pada kalian itu kira-kira kemana dia, ya. Sebelumnya silakan dulu bentuk kelompok, mejanya dulu 4. Silakan dibentuk mejanya dulu 4. 1, 2, masuk ke dalam dua. Nanti ditempelkan di sini berurutan, di sini juga boleh berurutan, kemudian dipresentasikan. Berarti kelompok yang bekerja keras yang mana? Yang mana kelompok bekerja keras? Berarti kelompok 1. Kelompok berkompetensi dan kebaikan yang mana? Berarti kelompok 2. Kemudian satu lagi apa? Taat kepada aturan. Nah, kelompok 3. Selanjutnya perilaku kelompok 4. Oke. Kita kelompok 1 siapa yang mau presentasikan? Kelompok 1 bekerja keras. Siapa mau presentasikan? Apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan adalah kartu yang sudah kalian dapatin. Jelaskan, dibaca dan dijelaskan. Udah, 2 orang maju untuk melengkapkan itu dulu. Sebelum dipresentasikan, yang presentasikan disiapkan. Siapa? Si Fatia, si ya? Ya. Oke. Memang. Mas ini udah dipasang, pasang. Coba dipasang dulu. Etos kerja untuk mempresentasikan kartu yang telah kalian dapatkan. Satu orang boleh untuk mewakili. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, tidak semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan juga harus memikirkan kepentingan kehidupan di dunia. Itu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Selain dari ganjaran adalah imbalan atau upah atau compensation. Imbalan dalam konsep Islam menekankan pada 2 aspek, yaitu dunia dan akhirat. Surah At-Taubah 905 juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah Subhanahu wa taala pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam ayat ini adalah penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa motivasi atau niat bekerja itu harus benar. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
berkompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang terjebak dalam kompetisi yang memperturutkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana rohani. Kompetisi yang memperturutkan hawa nafsu contohnya kompetisi mengumpulkan harta kekayaan atau berebut jabatan dan kedudukan. Surat Al-Maidah nomor 5 ayat 48. Surah Al-Maidah ayat 5 surat 5 ayat 48 ini membicarakan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan pembenar kitab-kitab sebelumnya juga sebagai penjaga kitab-kitab tersebut. Bekerja keras. Udah ya bekerja keras. Taat kepada aturan. Selanjutnya kelompok taat kepada aturan. Boleh silakan ditempelkan di dashboardnya. Baik, kita lanjutkan kepada kelompok 3. Kelompok 3 ini mempresentasikan taat kepada aturan. Siapa yang bertugas? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan taat kepada aturan. Taat kepada aturan memiliki arti tunduk kepada Allah SWT, pemerintah dan sebagainya. Tidak berlaku curang atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah SWT, Nabi, pemimpin atau yang lainnya. Dijelaskan pada surah An-Nisa ayat ke-59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja keras, berkompetensi dalam kebaikan dan taat kepada aturan. Silakan. Kita bermain karena ada satu kelompok lagi yang mempresentasikan, yang lain dipelajari lagi materi-materinya supaya ketika nanti ada soal untuk kelompok menjadi skor tertinggi bagi kelompoknya. Jadi nanti jangan tak paham. Ya, dibaca dulu materinya. Ada 3D1, jangan lihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menerapkan perilaku mulia. Perilaku mulia etos kerja yang perlu dilestarikan adalah seperti berikut. 1. Meyakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Menjada wajada, siapa yang giat pasti dapat. 2. Melakukan sesuatu dengan prinsip, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Perilaku mulia atau ketaatan yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. 1. Selalu menaati perintah Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempi. 2. Merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang Allah dan Rasulnya. 3. Menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 4. Menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. 5. Menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada yang belum paham terhadap materi yang sudah kita presentasikan, boleh ditanyakan? Boleh, ada yang belum paham lagi? Sudah paham semua? Sudah. Jadi sekarang kita langsung ke evaluasi ya. Jadi cara mainnya, perhatikan di sini buku cetaknya sudah bisa ditutup karena kita memberikan waktu untuk kalian memahami, membaca terlebih dahulu teks yang ada di buku. Silakan tutup kembali bukunya dulu. Lanjut kita ke sini. Satu orang saya tugaskan di papan tulis. Silakan Hekal di papan tulis ambil mana Hekal nih? Hekal ambil pulpen, ambil spidol, kemudian garis sebentar 4 garis.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti akan kita skor yang mana kelompok yang tertinggi. Nanti nilainya jangan itu. Ini aja. Nilai akumulatifnya jika satu kelompok mendapatkan nilai 80 berarti seluruh anggotanya mendapatkan nilai 80 dalam presentasi dan evaluasi materi. Paham ya? Tapi kalau seandainya nanti pendapatan nilainya 70 maka seluruh anggota dalam kelompoknya mendapatkan nilai 70. Jadi maksimalkan jawaban kalian. Sekarang silakan cari satu orang yang untuk memutar rodanya, yang menjawab seluruh anggota dalam kelompok. Jika tidak bisa menjawab, maka boleh dilemparkan ke kelompok lain. Jadi kelompok lain juga bersiap untuk penambahan nilai. Paham? Ada yang bertanya di sini? Gue mau tanya, kalau misalnya rodanya berputar, terus kan kalau kami tadi kan bagian taat aturan, tapi dapatnya bukan punya kami, itu harus jawab juga. Ya, terima kasih soalannya. Yang ada pada setiap tempat minum ini, istilahnya cash soal. Ini soalnya berkaitan dengan KD 3.1. KD 3.1 kan ada 3 materi yang mendasari. Yang pertama taat kepada aturan, yang kedua berkompetensi dalam kebaikan, yang ketiga bekerja keras. Jadi nggak ada urusan dengan kelompok. Ya. Ketika ini diputar dapat warna merah, maka mengambil kartu yang merah. Nanti soalnya itu berkaitan dengan KD 3.1. Paham Zulfa? Yang lain paham? Bisa kita mulai? Bisa. Kelompok 1. Yang mana tadi kelompok 1? Silakan, siapa yang mau mewakili untuk berputar? Yang siapa? Silakan, Farid. Soalnya dilihat-lihat, kalau mereka tidak bisa menjawab, dilihat pakai timer sebentar. Haikal, taruh HP. Satu soal dijawab selama 3 detik. 10 detik. 10 detik ya. Putarnya coba perhatikan semuanya. Putarnya kalau kita lihat arah penunjuknya berarti ke sini ya. Berarti kamu sebelah sini. Satu soal benar maka akumulasi nilainya 10 atau 100 boleh. Satu soal yang salah dikurangkan 50 ya. Skor perolehan kebenaran itu sebanyak 100. Jika salah dikurangkan 50. Jika menjawab pertanyaan kelompok lain berarti nilainya 70. Yang lain bisa menjawab kalau saja kelompok tersebut tidak bisa menjawab. Siap? Siap. Baca bismillah. Pak ini? Merah ya? Oke, berarti memang jodohnya dengan semerah. Ambil satu. Kelompok siap-siap. Aja, Pak. Soal tidak apa saja kita diharuskan berkompetisi dalam kebaikan. Dalam bidang apa saja kita disuruh untuk berkompetensi dalam kebaikan? Silakan dihitung mundur. Ayo, siapa yang menjawab? Dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang agama. Oke, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dan dalam bidang agama. Boleh, 100. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju depan. Siap. Kuning, ambil yang kuning. Dibuka, dibaca. Soal kedua, silakan dengar baik-baik. Apa yang dimaksud dengan kontrol diri? Apa yang dimaksud dengan kontrol diri? Apa yang dimaksud dengan kontrol diri? Silakan, kelompok 1. Mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi. Betul?
susah nih. Kontrol diri adalah menyesuaikan, menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Apanya tuh? Belum tepat. Silakan. Itu kontrol diri. Mengontrol diri adalah menahan sesuatu dari segala hal buruk dan mampu membawa diri menjadi jalan yang lebih baik, serta menahan diri dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan suatu masalah. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Intan, sabar. Baca bismillah. 1, 2, 3. Nah kan itu lagi kan? Sekali lagi. 1, 2, 3. Pegang lagi, silakan pegang. Ya, siap-siap. Sebutkan aturan-aturan yang dibuat di kelas. Sebutkan aturan yang dibuat oleh kelas. Silakan, kelompok 3. Jangan lupa lagi, orang lain. Dilakukan di sekolah yang pertama itu adalah taat kepada guru, mendengarkan apa yang disampaikan kepada guru, menjaga kebersihan, kompak sesama siswa dan guru-guru, serta mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam kelas. Oke, baik, terima kasih. Seimbang berarti dia. Oke, silakan diambil kertas orange. Berapa? Tambah 100. Tambah 100 tanpa soal. Kelompok 1 200, tepuk tangan. Kelompok 2 50, kelompok 3 170 dan kelompok 4 100. Selamat bagi pemenang. Selanjutnya silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Dibuat kembali tempat duduknya, diubah kembali semuanya karena kita akan mengevaluasi secara peserta didik secara mandiri. Tadi ke kelompok secara mandiri. Silakan kembali ke tempatnya dulu sebelum dilakukan evaluasi. Kita melakukan evaluasi. Mari kita lihat dulu sedikit materi yang membahasnya. Yang pertama adalah taat kepada aturan. Jadi yang dimaksud dengan taat adalah memiliki arti tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk yang paling utama adalah kepada Allah. Perintah yang Allah suruh kita kerjakan dan perintah yang Allah larang kita tinggalkan. Yang kedua adalah orang tua. Di sini tidak dikatakan orang tua, tapi perintah yang perlu kita kerjakan karena kalian porsinya adalah anak, maka perintahnya orang tua. Kemudian porsi kalian sebagai siswa, perintah kepada taat kepada guru. Selanjutnya baru kepada pemimpin kelas, selanjutnya kepada pemimpin negara. Kemudian dimaksud dengan aturan tindakan perbuatan seseorang terhadap aturan itu tersendiri. Jadi yang mendasari kepada taat kepada aturan ini ada di pada Quran surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, apa itu berkompetensi dalam kebaikan? Dan maksud dengan kompetensi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan fastabiqul khairat. Kalau kalian pernah dengar, itu yang dimaksud dengan berkompetensi dalam kebaikan adalah fastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba dalam mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Contoh perilakunya dalam melaksanakan ibadah, kemudian dalam menuntut ilmu, kemudian dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, dan selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan positif. Jadi ini bagian dari apabila kita ingin berkompetensi dalam kebaikan. Dan yang terakhir adalah bekerja keras. Jadi maksud dengan kerja keras merupakan suatu pekerjaan yang dikerjakan secara bersungguh-sungguh. Kemudian pekerjaan tersebut dilakukan tanpa mengenal lelah. Kalian sekarang ini dalam porsi bekerja keras dalam hal apa?
dalam hal menuntut ilmu. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, sakit-sakit sekarang, nanti akan bahagia. Bahagianya dengan apa? Mungkin jadi presiden dengan ilmu, mungkin jadi Pak Geci, Pak Camat. Itu tidak akan terlaksana tanpa ada menuntut ilmu. Oke. Jadi hari ini cukup disepakati kita. Selanjutnya sebelum ibu tutup, kita ada evaluasi terlebih dahulu. Jadi bukunya semua ditutup, diletakkan di bawah meja. Semua buku diletakkan di bawah meja, hanya ada pulpen saja. Soal 1, apa yang dimaksud dengan bekerja keras? Silakan ditulis. Waktunya 5 detik. Soal 2, apa dimaksud dengan berkompetensi dalam kebaikan? Apa dimaksud dengan taat kepada aturan? Baik anak-anakku semua, terima kasih untuk hari ini. Jadi sebelum kita tutup, mari kita simpulkan bersama-sama. Silakan Zulfa, apa yang bisa kamu ambil kesimpulan dalam pembelajaran hari ini? Dari kesimpulan KD 3.1 kita dapat menyimpulkan bahwa setiap umat Islam harus menaati aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan ulil amri. Agar kita menjadi manusia yang berkualitas, maka kita harus berkompetitif dalam kebaikan serta bekerja keras dalam berbagai aspek kehidupan agar kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diambil kesimpulan oleh kawan kita Zulfa bahwa benar ya, dalam kehidupan agar kita menjadi manusia yang bermanfaat dunia akhirat, maka kita harus taat kepada aturan, berkompetensi dan kebaikan dan bekerja keras. Baik, sebelum tutup, mari kita tutup dulu dengan doa kafiatul majelis. Jangan lupa minggu depan itu insya Allah kita akan lanjut kepada pertemuan kedua, tapi nanti kita belajarnya di kelas. Mari kita tutup dengan doa. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.